Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Kita mulai pengajian melalui Multajam Televisi ini tanggal 12 Oktober. Jadi hari ini adalah hari ke 29 dikurangi 12, 7 tambah 1. Jadi hari ke 18. Ya, hari ke 18. Besok tanggal 30, 31, pas tanggal 31 berarti 20 hari genap. Pada hari ke-17 ini jumlah penayangan sudah mencapai 45.200. Kemudian subscribernya itu sudah mencapai 715. Yang menyenangi acara ini ada 4.400 orang. Yang kasih komentar ada 263, dan yang mau membagikan materi ini kepada rekan-rekan ada 447 orang. Kepada semuanya Abun mengaturkan jazakumullah bihasanil jaza. Wabil khusus kepada yang pada hari Selasa lahirnya dengan wirid apa Selasa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi yang pendeknya ya Malikul Kudus Malikna, ya Malikul Kudus Malikna. Jadi sampai ini Selasa yang kedua, Abun melihat ada mengevaluasi, diajak amalan yang ringan saja wirid, mungkin termasuk santri tidak amalin ya. Yang suka baca wirid Rabu ke-1 dan Rabu ke-2, menurut laporan YouTube itu mencapai 412 orang. Hanya 412 orang. Dari pendengar 4.400 yang menyatakan like, artinya senang. Hari Kamis, alhamdulillah ini rekor di antara hari-hari yang lain, mencapai 2041 orang. Hebat ya. Hari Kamis memang wiridnya ya alim, ya alim, alimna, alimna, ya alim, ya alim, alimna, alimna. Jumat ini di bawah Rabu malah. Jumat 345. Sabtu 331. Yang paling ngeri hari Ahad. Mungkin banyak kondangan, piknik, wisata, kemana-mana. Tercatat hanya 128 orang. 2 minggu. Kemudian yang Senin ini di atas Ahad 165. Itu 2 hari Senin. Kemudian Selasa ya ini yang kedua
Selasa sendiri sekali yang lalu 196. Jadi Abun mengajak ini pada alumni ya. Alumni, kemudian para santri di Bandung, santri di Ciamis, coba wirid harian itu diamalkan ya. Apa sekarang wirid hari Selasa? Ya Malikul Kudus Malikna. Ada Waidat yang maha merajai dan maha suci, Malikna beri milik. Mau tidak jadi orang kaya, jadi orang pandai, jadi orang sukses, coba ngadoa tuh. Abun tidak mengajukan 1000 ya, 100. Pendek aku baca 100. Udah kita bantu dari sekarang, bentak, santrinya bentak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malikul Kudus Malikna, Ya Malikul Kudus Malikna, Ya Malikul Kudus Malikna. Keluarkan suaranya. Malikna, Ya Malikul Kudus 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 Malikna, Ya Malikul Ya Malikul Kudus Malikna, 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 Ya Malikul Kudus Malikna. Jemaah rahimakumullah, jemaah tarekat, selain wirid yang Abun berikan, apa namanya, Allahumma hdina tariqatal mustaqim, Allahumma hdina tariqatal mustaqim, tariqatal anbiya wal mursalin, tariqatal anbiya wal mursalin. Tambahannya Yasir, silakan. Yasir lana ulal umuri wa afina min kulli amrin aw bala awani. Ya Rabbana rdo anhu warhamna bihi wahlul mina amril asiri ukunda. Nah, Abun akan mengevaluasi sebulan lah dari tanggal 12 Oktober sampai tanggal 12 November. Karena tanggal 13 November Abun mau ke Brunei. Dan nanti itu pengajiannya di Brunei pun dilakukan oleh Abun, kemudian di sini pun masih dilanjutkan. Nanti ya
Kita jangan berpikir 1 tahun. Ikut ngaji di Multajam TV ya, atau dikirim materinya. Ini para rasul pun dulu menganjurkan kepada umatnya itu, wa quli a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa quli a'malu ala makanatikum fa inni amil. Itu difirmankan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat 135. Lihat surat ke-6 Al-An'am 135. Coba alumni dilihat tuh ayatnya, atuh tambah ayat. Hari-hari itu idza tala alayya yaumun jadid lam azdad fi ilman wa lam azdad fi hudan fala burika li fi dzalikal yaum. Kalau hari ini ya hari kemarin ganti hari ini tidak tambah ilmu, tidak tambah peningkatan iman. Al-iman yazidu wa yanqus, malah turun. Naudzubillah min dzalik. Artinya zada wa zada, tambah dan bertambah. Ya. Jadi ini Abun menganjurkan sebagaimana para nabi menganjurkan, wa quli malu, dan beramalah kamu semua. Wahai para alumni, wahai para santri, wahai ibu dan bapak, ala makanatikum, pada tempat kamu sekalian, maksudnya sesuai dengan profesi, sesuai dengan job. Tekuni profesi itu sampai mantep, sampai menjadi seorang ahli. Ya, tadinya tukang laden nembok, aduh jadi tukang tembok nah. Tadinya tukang tambal ban, bapaknya, anaknya jadi direktur jual beli ban. Ada peningkatan, ya. Jadi namun bapaknya tadinya sebuah pegawai tetap, anaknya punya pegawai tetap. Ini pengertian i'malu ala makanatikum, amalah dengan sesuai profesi. Non profesina, abdi guru, abun, ustad, ya. Kalau di Brunei itu nanti puncaknya dari ustad itu jadi imam, jadi pensarah. Ya, imam itu kalau di kita mah gelar untuk kiai lah. Bahkan ada yang di kita buya, ada yang gelar syekh, ada juga syekh turunan syekh. Tapi syekh itu gelar ilmu, ya. Sebenarnya syekh itu gelar ilmu, tapi boleh juga kalau dibuat jadi gelar keturunan. Kembali apabila jadi imam, Abun kadang-kadang lihat ini, imam sholat Jumat diperhatikan, setelah salaman itu ngobrol, masuk ke kamar tidak sholat ba'diyah Jumat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah peringkat imam kok tidak ba'diyah Jumat, sedangkan dia khotib lagi. Khotib imam Jumat tidak ba'diyah Jumat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kena firman Allah, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Kenapa kamu mengkhotbah orang lain, menyuruh orang supaya berbuat baik, padahal diri kamu sendiri lupa mestinya ba'diyah Jumat? Ini tidak ba'diyah Jumat. Watan sauna anfusakum, engkau sendiri melupakan. Kalau orang Sunda mah disebut ilmu ajung.
memberikan terang pada orang lain, tapi dia sendiri tiangnya gelap. Itu namanya ilmu ajub. Afala taqilun amna itu araful istifham. Afala taqilun, apakah tidak mau berpikir? Bahasa Arab nama harful istifham. Bahasa kita nama, bahasa Indonesianya sarkasme, sindiran yang sangat pedas dari Allah. Afala taqilun, apakah kamu ini tidak berakal? Kau berani-beraninya nyuruh orang lain khutbah supaya ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga menurut ulama fikih, kalau qabla Jum'ah itu ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat ada qabla Jum'ah, ada yang menyatakan juga tidak ada qabla Jum'ah. Tapi madhab 6, madhab 5, terutama madhab 4 tidak ada perbedaan bahwa ba'diyah Jum'ah itu adalah sunnat muakkadah, sehingga tidak sempurnanya Jumat seseorang bila tidak melakukan ba'diyah Jum'ah. Kalau imam menurut manusia mah imam eta teh, ya, dia itu imam di masjid tapi tidak ba'diyah Jum'ah, maka itu di sisi Allah mah dipandang orang tidak berakal. Nyuruh orang lain berbuat baik, dia sendiri tidak ba'diyah Jum'ah, sehingga tidak sempurna Jumat dia imam itu. Rugi ini sebenarnya. Ya, saya sering memperhatikan imam-imam dilihat nih, dah salaman tajeng ba'diyah Jum'ah, ternyata ngobrol balik ke bilik imam. Apa mereka salat ba'diyah Jum'ahnya di bilik imam? Tidak yakin, tidak yakin, ya, bahwa dia salat di bilik imam. Mungkin malas. Nah, itu Allah menyebutnya afala taqilun. Apa kamu tidak berakal? Tidak berakal? Nah, kalau melihat yang begitu, ada dalam Quran Karim, maaf, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kepada pimpinan, para imam, para ustad, para guru, para teacher. Apalagi itu buya, apalagi guru besar ya. Apa buya, kalau di kita mah ajengan lah. Kalau di orang Sunda mah kiai. Abun di Brunei ditanya apa bedanya ajengan dan kiai. Nah, abun lihat dalam kawasakata dari Profesor Dr. Quraisy Shihab, ajengan itu ulama yang memimpin pesantren atau tidak memimpin pesantren, ditokohkan karena ulamanya, tapi tidak menjadi pegawai di pemerintah, tidak menjadi pegawai di kerajaan. Maka bagi orang yang kerja di kerajaan macam abun, pegawai di pemerintah, gelarnya bukan ajengan, melekat dengan aturan kiai. Itu ayah disebut ajengan iyo, kerja di pemerintah, gelarnya itu kiai. Jadi kiai itu kehormatan, gelar kehormatan. Kalau kiai disebut ustad, betul sama, hanya mual ngeunah. Tidak akan enak kalau RW dipanggil Pak RT. Jabatan dia RW, lalu dipanggil oleh kita Pak RT, Pak RT, Pak RT. Kira-kira dia senang atau marah? Marah kan biasanya. Tapi kalau ajengan, kalau kiai dipanggil ustaz, padahal bener ajengan atau kiai, tidak akan marah. Itu
juga saluhawe panggilan, tapi tidak menghargai job. Kalau di Brunei mah datuk umpama ya, tapi nama datuknya ini tidak disebut, biasanya kurang sopan, itu kurang bagus. Apalagi gelar Bapak Pihin, tidak sebut Bapak Pihinnya, mungkin juga tidak enak, pastilah bukan mungkin. Nah jadi gelaran itu pun, maaf bagi yang telah jadi imam, aturan Rasul la ta'ata fi maksiatillah. Sebenarnya tidak usah ditaati kalau pemimpin macam itu. Maaf abun menilai ini dalam hal ba'diyah Jumat. Sekian dari abun kibarat majlis. Subhanallah.